apa dia? Oma, terus ayo. Terima kasih Oma sudah bantu kami untuk rekaman pada pagi ini. Nah, adik-adik, kita mengingat ya. Apa yuk dipersiapkan? Alkitabnya jangan lupa. Oh ya, sembarangnya juga ya. Dengan sukacita, ya, kakak jangan sendiri, kita akan memuji Tuhan. Adik-adik, bangkit berdiri, kita akan menyanyi KC nomor 5 dengan judul Lihatlah. Ayo kakak Tia. Kita nyanyi Siapa Bikin Bunga. Ayo. Adik-adik, mari kita berdoa. Ayo, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa ya. Ya. Kami boleh bersyukur dan terima kasih kepadamu Bapa di surga, karena Engkau telah bangunkan kami pagi ini dengan tubuh diberkati. Semua itu karena kemurahan dan cinta kasih-Mu yang Kau boleh izinkan buat kami, anak-anak-Mu, dapat bangun pagi ini, merasakan sukacita, udara yang segar, sehingga kami dapat menikmati semua ini. Semua itu karena kemurahan dan berkat Tuhan buat kami semua. Terima kasih Tuhan atas semua anugerah-Mu. Kami akan memulai ibadah kami, berkati awal, pertengahan sampai akhir ibadah ini. Biarlah boleh jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah berdoa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak kembali adik-adik untuk memuji Tuhan dengan judul lagu Sungguh Indah Alam. Iya, adik-adik, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Ayo, diambil Alkitabnya. Sudah? Kita buka Alkitabnya di Perjanjian
Imamat 25 ayat yang pertama, ayat yang ke-1 sampai yang ke-7. Ya, kakak ulangi. Imamat Perjanjian Lama sudah dapat ya? Hebat, pintar-pintar pokoknya. Ya, ayat yang pertama hingga yang ke-7. Siapkan? Tetap dibuka. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali Bapa, anak-anakmu bersujud sembah di hadirat-Mu, mengucapkan syukur karena penyertaan-Mu hingga saat ini. Bapa, sekarang kami bersama ingin mendengarkan firman-Mu, membaca firman-Mu, buka hati dan pikiran hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang kecil ini, untuk kami dapat mampu menerima firman yang Engkau berikan. Bapa, persiapkan hati kami, buka telinga kami, juga pikiran kami, untuk kami tetap mendengarkan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa dan sembahyang kami yang kami naikkan dengan beralaskan putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan kakak Pia untuk membacakan firman ini. Silakan kakak Pia. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Imamat 25 ayat 1 sampai dengan 7 dengan perikop tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantini kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantini. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantini janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang repahan dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini adik-adik? Puji Tuhan, luar biasa dan sehat semua pastinya ya adik-adik. Ya, adik-adik, kita tadi udah dengerin firman Tuhan yang terambil dari Imamat 25 ayat 1 sampai yang ke-7. Adik-adik, kakak lupa nih. Sudah sarapan belum? Oh sudah, hebat. Hebat semuanya adik-adik. Anak Tuhan ya, harus selalu bersyukur karena hari ini bisa sarapan dengan macem-macem. Nah, adik-adik, kakak boleh tanya enggak? Apa-apa yang adik makan tadi? Ada yang nasi, ada yang sayur, ada yang makan buah, katanya makan buah di jus. Ya, jus buah, kemudian apa tadi, daging, ayam, ikan, keju, roti, susu, ya. Minumnya teh panas, ya. Adik-adik, itu dari mana sih asalnya? Kakak mau tanya. Ada yang bisa jawab nggak adik-adik di rumah? Oh, puji Tuhan, luar biasa, adik-adik pinter. Dari tanaman, dari hewan, iya, ikan ya. Kalau daging dari hewan-hewan, dari ternak ya, burung, ayam,
sayur-sayuran, semua yang kita nikmati itu semuanya asalnya dari tanah. Bahkan adik-adik ingat nggak, penciptaan manusia dibuat dari debu tanah, ya, diciptakan Allah dari debu tanah. Sehingga kita diingatkan nih, kayak cerita di Alkitab tadi adik-adik, bahwa bangsa Israel itu diingatkan sama Tuhan untuk selalu mengingat ada yang namanya tahun Sabat. Nah, ada tahun Sabat itu dilakukan setiap 7 tahun sekali, ya. Kenapa sih? Apa sih Sabat itu? Nah, Sabat itu maksud Tuhan bahwa tanah yang biasa dipakai oleh bangsa Israel itu harus dihentikan dulu, tidak boleh ditanami lagi, tidak boleh diolah lagi. Kenapa? Kenapa sih harus berhenti dulu, nggak usah dipakai dulu gitu ya? Biar istirahat adik-adik. Jadi tanah itu harus istirahat. Coba adik-adik kalau habis olahraga, terus bapak mama kita kerja, kan harus istirahat nih. Kita capek, main jalan-jalan gitu kan. Itu kan harus istirahat. Untuk apa? Memulihkan tenaga kita kembali gitu ya. Jadi kita semangat lagi, sehat lagi. Itu adik-adik. Sama dengan tanah. Tanah itu udah dipakai oleh bangsa Israel selama 7 tahun. Ya, kata Tuhan, istirahatkan dulu tanah ini. Kenapa? Kalau manusia tadi untuk memulihkan tenaganya, kalau tanah itu biar mineral yang di dalam tanah itu muncul kembali. Jadi nanti kalau kita olah lagi, kita pupuk, kemudian kalau di sawah itu dibajak ya, dibajak yang pakai kerbau, pakai sapi gitu. Nah, itu biar bisa subur lagi tanahnya. Nah, adik-adik sebagai anak Tuhan, kita juga harus bisa kayak bangsa Israel. Ya, Tuhan kan mau bangsa Israel, ayo istirahatkan dulu tanahmu. Kita juga anak-anak Tuhan harus bersyukur untuk apa aja yang sudah disediakan Tuhan melalui tanah pemberian Tuhan ini. Ya, orang jualan apa-apa itu kan dari tanah. Tadi baju juga dari tanah. Karena apa? Karena tumbuhannya itu tumbuh di tanah, bukan dibuat dari tanah dibikin gitu, bukan ya. Tetapi asalnya dari tanaman yang tumbuh di tanah. Nah, adik-adik, bagaimana sih cara kita menyayangi tanah, lingkungan kita gitu, biar tanah kita itu masih bisa menghasilkan bahan makanan? Gimana adik-adik caranya? Ayo, ada yang tahu? Dicangkul ya, dicangkul. Habis itu dikasih pupuk, ya boleh ya. Jadi kita selain kita menjaganya lewat dicangkul, diberi pupuk. Adik-adik lihat tuh, sampah ya. Sampah tuh kadang-kadang orang buang sampah sembarangan kan? Ya, adik-adik ingat bahwa sampah-sampah yang ada di atasnya tanah itu tidak semuanya bisa cepat mengurai. Mengurai tau nggak? Langsung dia hancur, kemudian nanti dia busuk kan, kalau buah jatuh itu bisa busuk, kemudian mengurai ke dalam tanah jadi pupuk. Kemudian daun-daunan itu bisa jadi pupuk. Nah, kalau plastik, ya adik-adik suka buang plastik sembarangan tuh, botol mineral atau bungkus permen. Ya, hati-hati adik-adik, karena tanah kita ini kalau sudah dikotori dengan plastik nanti nggak subur lagi. Tanah tidak bisa menguraikan melunturkan menghancurkan, tidak bisa menghancurkan plastik itu. Dan ada yang dalam waktu mungkin sampai 100 tahun plastiknya banyak, ya kan? Kita sedikit-sedikit buang plastik sembarangan, itu tidak boleh.
Mari kita menjaga lingkungan kita, adik-adik. Coba adik-adik, kalau lingkungan kita bersih, kemudian tidak ada sampah ya, jadi kita nggak boleh buang sampah sembarangan, adik-adik. Kemudian adik-adik juga gini, ketika kita rajin menjaga lingkungan kita, coba perhatikan kalau adik-adik rajin siram tanaman, bantuin mama papahnya yang ada lahan-lahan kecil, nanti ditanamin buah, besoknya berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun, pas TK, masih baru TK nih adik-adik nih, nanam misalnya pohon rambutan, nanti adik-adik SMP sudah banyak buahnya. Nah itu karena tanahnya bagus, karena kita mau merawat, tidak ada kita naruh plastik-plastik dibuang di bawah pohon itu. Ya, kita harus rajin memupuk tanah, kemudian harus rajin menyiram tanah dan tidak buang sampah sembarangan. Itu adik-adik. Jadi nanti hasil dari tanah tersebut, hasil panen ya, sawah tuh, beras tuh kan banyak, kemudian buah-buahan, sayur-sayuran, semua itu bisa dijual, akhirnya mendapatkan berkat lagi dari Tuhan. Kemudian itu kita harus ingat juga bahwa kita sudah diberikan Tuhan dengan tanah yang subur. Kemudian semua tanah yang ada sekarang ini yang kita bisa nikmati hasilnya, itu kita juga ingat bahwa persembahan syukur itu hasil dari tanah tersebut juga, adik-adik ya. Jadi tanah itu tidak hanya diem aja, itu diinjek-injek dia nggak nangis Kak. Iya, tapi kita harus ingat, karena itu pemberian Tuhan, tanah juga harus minta istirahat. Maksudnya yang untuk menanam-nanam tadi ya, harus diistirahatkan dulu. Jadi kita intinya bahwa kita harus rajin menjaga lingkungan kita agar tanah pemberian Tuhan ini tetap dapat menghasilkan semua yang manusia perlukan. Makhluk hidup tentunya. Makhluk hidup itu tidak hanya manusia, tidak hanya adik-adik dan kakak, ada Kak Dorcas, ada Kak Eta, bukan, tetapi semua yang hidup di bumi ini. Itu juga ikan, kemudian tanaman, itu namanya makhluk ya, sehingga kita harus selalu menjaga itu. Nah, adik-adik nanti setelah kakak sampaikan firman Tuhan ini, mudah-mudahan adik rajin nih sekarang bantu mamahnya nanti siram tanaman tiap pagi, atau gini aja, nanti minggu depan adik-adik bisa kirimkan tugas nanti ya, pesan kakak, adik-adik bisa kirimkan aktivitas adik-adik ketika melindungi atau merawat tanah yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya tanah itu rumputnya panjang ya dibersihin gitu ya. Itu adik-adik, semoga firman Tuhan ini akan menjadi pelajaran bagi adik-adik dan kakak-kakak yang ada di sini untuk kita semua. Kita akan selalu menghargai tanah pemberian Tuhan ini untuk menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Wah, Kak Catu, terima kasih. Lewat firman-Nya kita semua sudah diingatkan bahwa sangat-sangat bermanfaat sekali dan sangat berguna sekali, dan kita harus juga perlu tanah itu. Oke? Oke, Kak. Adik-adik Kita harus selalu bersyukur ya, Kak, Ya. karena Tuhan sudah memberikan ciptaannya melalui tanah. adik-adik buat video ya. Adik-adik kan cinta tanah dan cinta tanaman. Pasti di rumahnya ada tanaman-tanaman. Nah, mulai kecil kita harus cinta dengan tanaman. Buat video ya. Bagaimana waktu menyiram tanah? Ya, tanaman. Ya. Terus apa lagi, Kak? Rumput kalau banyak, rumput kan nggak bisa berguna juga. Jadi dikurangi rumputnya biar asri rumah kita. Apalagi Kak Eta, Tanaman cabai mana? Disiram. ada lagi Kak, memilah kalau buang sampah. Ingat, sampah plastik harus dipilah.
Oke, terima kasih buat firmannya hari ini, Kak. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita yang sudah kita dengar, mari kita bernyanyi betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Iya, adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali bersyukur anak-anakmu Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan di syafaat ini Bapa, kami bawa doa kami untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda pandemi. Bapa, biarlah ini semua menjadi rancangan-Mu yang indah untuk kehidupan kami nanti. Bapa, kami juga berdoa untuk orang-orang yang menderita sakit pada saat ini. Biarlah Engkau sendiri yang melawat, baik yang di rumah sakit maupun di rumah. Kami juga berdoa buat Indonesia, pemerintahan Bapa, dari presiden sampai yang terendah, rukun tetangga. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati orang-orang yang telah Engkau tunjuk ya Bapa. Juga terkhusus kami berdoa buat kota kami tercinta, Kota Banjarbaru. Biarlah Bapak sendiri berkati Bapak Wali Kota beserta dengan aparatur yang ada di Kota Banjarbaru. Bapak sendiri yang memberkati mereka, Bapak urapi mereka semua. Bapak, kami juga berdoa Bapak buat gereja kami, gereja GPIB di seluruh Indonesia, gereja-gereja di seluruh muka bumi. Berkatilah Bapak, terkhusus gereja kami GPIB yang ada di Gunung Payung ini. Berkati kami semua, berkati pendeta bersama dengan para majelis dan juga kakak-kakak layan, juga kelima unsur Pelkat ya Bapak. Biarlah Bapak sendiri yang menyertai, mengurapi kami semua, para pengurus dan juga jemaat semuanya Bapak. Kami serahkan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Terkhusus kakak-kakak yang pada saat ini sedang bertugas bersama kami, hamba-Mu, Kak Dorcas, Kak Eta, juga Kak Pia, dan tidak ketinggalan Om Panus yang selalu menyertai kami menjadi sarana untuk terlaksananya ibadah pada hari ini. Bapak, kami serahkan juga adik-adik kami yang ada di rumah, yang saat ini masih sekolah di rumah. Berkatilah mereka, sertai mereka sepanjang kehidupan mereka dalam seluruh aktivitas mereka. Juga para orang tua kami ya Bapak, dalam pekerjaannya. Bapak, kami serahkan doa dan permohonan ini yang tidak sempurna di hadapan-Mu. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Bapak. Namun doa yang kurang sempurna ini Bapak, kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan sendiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Persembahan kita kepada Tuhan, mari kita bernyanyi bersukacitalah. Bersukacitalah
adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami ini agar berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Nah, adik-adik, warta PA kita hari ini kita mau Zoom lagi loh. Nah, tanggal berapa Kak? Tanggal 1 Agustus. Iya, jam berapa Kak? Jam 11. Iya, jangan lupa ya adik-adik, nanti linknya di-share melalui sektor-sektor, oke? Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita menyanyikan satu buah lagu dengan judul Terima Kasih. Terima kasih 1000. Terima kasih pada Tuhan Allah. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir kami melakukan ibadah pada pagi hari ini. Bapa, ajarkan kami untuk besok kembali lagi kami bisa bersekutu untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Inilah berkat-Mu ya Bapa yang akan kami sambut pada saat ini. Terimalah kasih karunia dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Paling panjang 2 menit ya. Apabila terlalu panjang nanti dipotong, oke? Dan kameranya melintang ya adik-adik, dan kirim ke kakak ayamnya. Semangat! Dan akhirnya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.